Tapi hutang masih numpuk, Pak Haji. Itu yang menjadi masalah kami berdua. Kami ke sini sudah beberapa kali, Pak Haji, izin. Pertama, kami mengetahui Pak Haji ini juga sudah sudah terjual semua, Pak Haji. Rumah sudah terjual, kendaraan terjual. Kemudian ada saudara dari Papua kirim video. Ini ada RDAY gitu, kemudian kita buka YouTube-nya dan segala macamnya, dan alhamdulillah kita sudah sering kesini, Pak Haji, sudah lebih dari 5 kali. Tapi ya memang karena kondisi keuangan paling seadanya, paling 500.000, 200.000, saya sering datang ijab kabul. Cuman alhamdulillah hari ini kami diberikan rezeki untuk bisa privat gitu, Pak Haji. Kalau masalah yang kami hadapi itu aja sebagai urusan keluarga, urusan kesehatan, alhamdulillah gitu. Mungkin tidak misalnya ujian yang ya biasa saja lah menurut kami, tapi ujian yang terberat bagi saya dan istri yaitu, Pak Haji, harta habis tapi hutang masih numpuk, Pak Haji. Begitu, Pak Haji. Mungkin kami mohon arahan, mohon bimbingan, atau mungkin apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa bangkit kembali. Ibaratnya kalaupun sekarang merasa mau bangkit itu kan kalau dari datar kemudian naik tangga mungkin masih istilahnya mungkin lebih mudah, tapi kami bahasanya mungkin merangkak naik itu dari sumur yang dalam gitu, karena dari kehidupan yang minus secara keuangan seperti itu aja. Kalau kami mungkin menurut kami sebesar mungkin sekitar hanya 1,5 miliar lah, Pak Haji, segitu. Mungkin bagi orang lain kecil, Pak Haji, tapi bagi kami, karena saya kebetulan saya PNS, istri juga PNS, ya penghasilannya kan tidak banyak gitu kan, ya segitulah gitu, walaupun mungkin ya tapi terus, tapi tetap bersyukur, wajib tetap kami syukuri. Cuma itu yang menjadi kenapa gitu kok gaji dua PNS, tapi kok harta habis, tapi hutang numpuk gitu, Pak Haji. Itu jatuhnya ngeluh gak ngomong gitu? Kenapa gaji PNS utang belum lunas, utang masih numpuk, sementara gajian ada? Itu namanya ngeluh. Itu namanya mikir gak? Mikir. Itu namanya komen gak? Komen. Kan ada di sifat 18. Bos, saya tadi malam bilang sama tamu saya, kalau bapak dan ibu jangan langgar sifat 18, saya kasih hadiah tunai 2 miliar. Istrinya 1 miliar, suaminya 1 miliar. Ibu datang sendiri 1 miliar, ibu berdua 1 miliar. Saya kasih tunai. Barusan saya bilang, bos, ini buat lo bawa semuanya. Ini ada 400 juta, gue kurangnya 1,6. Apa yang saya lakukan, Pak Haji? Jangan melanggar sifat 18. Kita ini kadang, Pak Haji, saya udah 16 kali ke sini, saya udah 20 kali ke sini. Buat apa orang sifat 18 masih ada? Janganlah. Salah satunya apa? Ngeluh. Salah satunya apa? Mikir. Salah satunya apa? Komen. Nggak boleh. Jadi selama bapak masih mikir, komen, mengeluh, nggak berlaku hadiah gue yang 1 miliar per orang. Nggak berlaku. Nah, coba lo jangan sifat 18. Kedua, ilmu RDA itu ilmu paling gampang sedunia. Apa tuh paling gampang? Orang cacat bisa terkabul, orang buta bisa terkabul, orang budak bisa terkabul, orang autis bisa terkabul. Ini sekarang lagi ada yang orang sakit autis. Orang disantet bisa terkabul. Ini lagi ada yang disantet nih. Apa yang dilakukan tamunya RDI? Semua orang bisa. Syukur. Nah, lu berdua, bertiga nggak ada syukur-syukurnya. Saya syukur, Pak Haji. Mana? Nggak ada. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur isinya cuma syukur. Detik demi detik isinya cuma syukur. Nggak ada wiritan, nggak ada jikiran, nggak ada syukur. Gue nggak ngajarin wiritan, gue ngajarin syukur. Detik demi detik. Lo kan nggak
Karena kalau orang yang ngeluh pasti nggak bersyukur, orang yang mikir pasti nggak bersyukur, orang yang hobinya komen pasti nggak bersyukur. Jadi ini jangan semua jatuhnya jadinya syukur. Siap. Walaupun lo nggak ngucap itu otomatis. Siap. Karena kalau orang mikir pasti nggak bersyukur, orang komen pasti nggak bersyukur, orang mikir pasti nggak bersyukur. Nah maunya gue coba lo praktekin sifat 18 nggak ada, plus syukurnya ditingkatin. Siap Haji. Bisa? Siap. Ajarin yang tadi kita ngajarin, ajarin lagi dia. Kami sih udah banyak yang kami lakukan juga tuh dari Pak Haji yang apa bangun malam, kemudian air pakai apa namanya, pakai daun pandan. Tapi juga tadi malam alhamdulillah, ya memang mungkin belum rutin aja sih Pak Haji yang bangun malamnya ngaji. Alhamdulillah sudah sampai hari ini saya sudah masuk ke juz ke-17 Pak Haji. Saya ngikuti apa yang Pak Haji sampaikan. Sekarang lo bangun jam 00. Siap. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Siap. Tapi lo masih ngeluh. Siap Pak Haji. Sama aja 0. Iya betul. -1. Siap Pak Haji. Lo bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Tapi lo masih mikir. -1. 1000 kali -1 berapa? -1000. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran 12 juz. Mana Pak Haji? Kata mau ngasih saya 1 miliar. Oke, gua kasih 1 miliar. Tapi nggak taunya apa? Komen -1. Nggak boleh bos. Siap. Itu jangan dilanggar dulu. Terangin dulu bos. Terangin dulu. Terangin. Iya Pak. Baik Bu. Jadi syarat untuk kita mendapatkan nikmat dari Allah yang berlipat ganda, kata Allah cuma satu. Apa itu? La in syakartum. Ini kan jadi syarat. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian, pasti niscaya la azi, dan pasti aku lipat gandakan. Bukan sekedar beri nikmat lagi, tapi dilipat gandakan nikmat-nikmat yang syukur kita itu pasti Allah berikan lagi, tambah lagi. Nikmat-nikmat yang kita dulu pernah kita nikmati itu dikembalikan lagi oleh Allah. Tapi kalau kita wala ing kafartum, tetapi kalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian itu, maka wala ing kafartum inna adzabi lasadid, maka azab. Jadi apapun yang ada di hadapan kita itu kita harus syukuri. Apapun yang terjadi kita harus legowo, lapang dada. Seperti halnya Allah ingatkan kita itu sampai 31 kali dalam satu surat yang pendek, tidak terlalu panjang. Surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Diulang sampai 31 kali. Nikmat Tuhanmu yang mana yang tidak engkau dustakan? Kok nggak syukur? Nggak syukurnya apa? Kondisi sekarang, tadi Bapak saya board itu, saya cetak miring, tebel, garis bawah, gitu, tanda petik. Apa itu? Saya sekarang ini Pak Haji dalam kondisi bukannya kalau saya daftar naik tangga gampang, ini saya kondisinya ada di bawah di dalam sumur. Itu ucapan yang tidak boleh ada. Itu kita tidak bersyukur, artinya tidak legowo, bahwa kita merasa Allah ini sangat mengapa itu, menghinakan, menzalimin kita, ya tidak memberikan nikmat kepada kita. Sementara yang sering disampaikan Pak Haji, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa melihat, kita masih bisa diberi
nafas, kita masih diberi sehat, umur panjang. Ini kita lupa. Ini yang bikin Allah tidak takjub, kata Pak Haji. Sampai diulang berapa? 31 kali. Nikmatmu banyak. Karena kamu tidak bersyukur, inna adzabi lasadid, maka tidak selesai, malah terpuruk. Punya hutang, kalau Bapak Ibu dengar yang disampaikan Pak Haji, bersyukur seperti kita senangnya saat kita terima duit, senang, syukuran saat itu. Tapi begitu sekarang kita, aduh punya hutang Haji, enggak, jalani saja, Jalanin. syukurin, nikmati. Lo kemana aja nggak bakal lunas, bos. Gue lihat, kenapa syukur lo nggak ada? Waktu lo terima duit gimana? Nggak ada syukur-syukurnya. Sekarang lo nggak punya duit, lebih parah lagi nggak ada syukur-syukurnya. Janganlah, harus bersyukur, harus bersyukur. Hari ini ada orang mati, orang terkaya di Indonesia tadi mati. Kalau tadi gue ajak ngobrol, mau gak lo hidup? Yang mati dia aja, ntar lo kasih dia 10 miliar, dia mau, lo belum tentu mau. Ya betul? Iya Pak. Ya orang terkaya di Indonesia kan mati barusan. Gak usah gue sebutin namanya. Duitnya triliunan. Kali gue minta 1 triliun dikasih dia. Yang penting dia hidup. Lo yang gue kasih 1 triliun, tapi gak mau. Jadi intinya apa? Syukurin. Kupingnya gak budak, matanya gak buta, kakinya gak buntung. Ayo, gak usah gue sebutin namanya yang kakinya buntung, gak usah gue sebutin yang tangannya buntung. Dari? Hah? Kamu salah? Hah? Oh, emang tadi yang privat. Jadi kalau gue lihat bos, lu cuman syukur aja bisa terkabul. Gue nggak setuju. Kalau mau hajatnya terkabul harus sedekah ekstrim. Benar. Tapi kalau yang nggak punya duit, ibadah ekstrim. Oke, kalau badannya sempurna. Kalau badannya nggak sempurna, syukur ekstrim. Nah, jadi ada 3. Lo pilih aja yang mana yang lo mau. Syukur ekstrim Pak Haji, ya udah syukur ekstrim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dari bangun tidur sampai mau tidur, ucapnya cuman alhamdulillah. Bohong nggak cair 10 miliar. Dari gue 1 miliar dah, dari Allah 10 miliar. Cuman itu doang. Bisa, harus bisa lah. Bos, lo terangin ayatnya. Kenapa dia terpuruk? Karena lo nggak sedekah. Kenapa lo di hidupnya dimuliakan? Karena sedekah. Tuh, ada kan ayatnya di Al-Quran, coba terangin. Iya, jadi kita memang harus evaluasi ya, evaluasi kenapa, tapi tidak boleh menengok masa lalu menjadi terus akhirnya jadi ngeluh, wah saya kok enggak ya. Itu menjadi evaluasi seperti Pak Haji contohkan, kalau kita naik mobil itu tidak harus noleh ke belakang, tapi cukup ngelirik spion saja. Tapi kalau kita jalan ke depan ya sudah jalan, masa lalu kita tengok, menjadi evaluasi. Berarti sekarang harus tidak seperti itu. Apa itu? Kenapa Allah tidak menjamin kehidupan bisnis kita, usaha kita, karir kita itu tidak dijamin Allah dengan sempurna, meningkat, justru Allah turunkan karena itu ada hal yang tidak kita jalani atau kurang kita laksanakan. Apa itu? Bapak Ibu-ibu, ada di surat Fatir ayat 29. Di ujung ayatnya itu Allah
garansi kepada kita tentang kehidupan kita, tentang karir kita, tentang usaha kita. Apa itu? Kata Allah di ujung ayat itu adalah tijaratan lan tabur. Dijamin oleh Allah bahwa bisnisnya, bahwa hidupnya, karirnya, usahanya lan tabur, tidak akan pernah mengalami kebangkrutan, tidak akan pernah mengalami kemunduran. Artinya terus meningkat, 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 meningkat. Siapa yang diberi jaminan oleh Allah itu? 3. Kalau kita tidak melakukan ini, maka Allah lepas, tidak memberikan jaminan. Siapa itu? Ada 3 hal yang sering Pak Haji sampaikan. Yang pertama adalah orang yang sudah Bapak sebutkan tadi, selalu baca Quran, selalu, tapi tidak berharap ibadah kita, tapi tidak boleh dengan kita ngeluh. Yang kedua, sholat. Nah, yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah. Dalam keadaan apa sedekahnya? Di surat Ali Imran ayat 134. Orang yang dicintai Allah itu orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Innalladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Dalam keadaan lapang, dulu pas Bapak Ibu dalam keadaan lapang, sedekahnya seperti apa? Nah, kalau ternyata sudah tetapi kurang gede, nah berarti memang belum, akan menurun-nurun, diingatkan. Sekarang dalam keadaan sempit, tetap harus sedekah. Kenapa? Karena untuk bisa dimuliakan Allah atau dihinakan Allah bukan karena apa-apa, karena kata Allah, kalla balatuk rimunal yatim. Saat dimuliakan itu orang ngomongnya Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Saat dihinakan Allah, Rabbi ahanan, Allah tidak memuliakanku, Allah menghinakanku. Bukan karena Allah tidak adil, tetapi dijawab oleh Allah ayat yang berikutnya itu, kalla balatuk rimunal yatim. Tidak demikian. Itu terjadi karena latuk rimuna, karena kamu tidak memuliakan al yatim, tidak memuliakan anak-anak yatim. Apalagi kondisi sedang darurat, maka sedekah kita harus tepat sasaran. Kemana? Ke anak yatim. Supaya ayat ini menguatkan kita. Aminnya anak yatim mengaminkan, mendorong hajat dan doa kita. Tapi yang bikin kita tidak terkabul sama sekali, kita suka ngomong begini, bos. Kan saya sudah sedekah ke anak yatim, mampus, nggak bakal terkabul. Kok begitu Pak Haji? Lah itu kenapa diungkit? Yang udah terjadi ya udah, itu kan masa lalu. Pada saat kita kasih pemaparan ini, kan pemaparan nih, ayatnya ada di Al-Quran, langsung kita ngebatin. Kan lu udah sedekah ke anak yatim, jawab sama malaikat, mampus, lo nggak bakal terkabul. Kok gitu Pak Haji? Bales-balesan, tektok, ya betul. Jangan bos, kita nih suka apa bos? Suka pembenaran. Gue udah sedekah, nggak gitu. Gue udah sholat subuh, nggak gitu. Gue udah tahajud, gue udah baca Quran, nggak ada. Yang bisa nilai kan Allah. Ngapain kita sebagai manusia suka pembuktian? Nah kita suka lawan, counter. Saya udah tahajud,
Kok belum terkabul? Pahala tahajud lo buat nutup aib lo. Sedekah lo buat nutup aib lo, bukan untuk terkabul. Kalau yang terkabul belum ada. Kan lo tutup aib lo. Tapi karena lo sedekahnya kurang, kata Allah, buka aibnya. Kena OTT KPK. Ya betul? Sebenarnya yang ketangkap KPK banyak, bos, karena ketutup aja aibnya. Ya betul? Iya. Yang nggak ketutup ya kena KPK. Kalau yang ketutup enggak, banyak nggak? Banyak, bos. Ribuan. Makanya kan orang, saya udah tahajud pagi, itu buat nutup aib lo. Tolak bala. Tolak bala, kan sedekah artinya tolak bala. Saya udah tahajud pagi, itu buat nutup penyakit lo. Itu buat nutup kejelekan lo. Tapi kan kita selalu protes sama Allah. Saya udah tahajud, saya udah sedekah, belum terkabul sampai hari ini. Tidak akan terkabul. Kok gitu? Ya lu protes kan, itu buat nutupin kekurangan lu kemarin. Makanya kebanyakan orang sedekah, tutup aib saya, tutup aib saya, tutup aib saya. Kan yang tahu aibnya cuma lu sama Allah, dia juga nggak tahu. Aibnya ibu yang tahu cuma ibu sama Allah, dia nggak tahu. Coba lo gelar, nggak mungkin percaya dia punya aib. Yang hanya tahu cuman kita, ya betul. Ini padang kita protes. Saya sudah tahajud, nggak bakal terkabul. Saya udah sedekah habis-habisan, nggak akan terkabul. Itu kan buat nutup kekurangan kita, ya betul. Kejelekan kita, orang bolongnya di mana-mana. Menyembuhkan penyakit. Coba terangin. Iya, jadi hasil dari pahala yang kita jalani dari sholat, dari sedekah, dari ibadah-ibadah yang lain, tadi bilangkan Pak Haji, bisa jadi tidak mesti langsung kita tuntut, saya punya hajat ini. Bisa jadi, ini pasti, ibadah yang kita lakukan ini hasilnya untuk tadi, pertama, menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Satu. Yang kedua, untuk menutup aib-aib kita. Yang ketiga, untuk menolak bala atas malapetaka yang akan menimpa kita. Karena kita sedekah, karena kita ibadah, maka kita harusnya kena bala, kita tertutup oleh Allah, jadi tidak kena bala. Menutup, mengobati sakit-sakit yang harusnya kita kena sakit, tapi karena kita sedekah, karena kita ibadah, maka harusnya tadi Pak Haji sampaikan, telinga kita nggak budak, mata kita harusnya nggak bisa lihat, kita masih bisa lihat, otak kita masih bisa encer, masih bisa nggak pikun, masih bisa komunikasi lancar, masih bisa beraktivitas. Ini, nah kita syukur apa enggak? Kalau ini semua kita syukuri, semuanya sudah ketutup semuanya, maka akhirnya luber, jalan maju, dikerucut terus kan, kotoran yang ada di sini, akhirnya inilah hajat kita luberannya ini. Bos. Kalau syukur tuh kalau kayak orang dayung, syukur, jalan nggak? Jalan. Syukur kayak orang dayung. Tapi kalau kita nggak bersyukur, nggak dayung, nggak jalan. Dayung kayak gini, kayak orang berenang aja nih. Badia qobliyah. Tuh, jalan. Kalau gue lihat lo syukurnya kurang, bos. Sifat 18 lo masih ada nih bertiga. Sifat 18 lo masih ada. Kemana Pak Haji? Mana gue tahu, bisa ke semut, bisa ke kucing, bisa ke burung. Burung lagi makan. Lo giniin.
Kaget gak tuh burung? Kaget lah. Namanya lo mancing jengkelnya burung nggak? Atau lo lihat ada kucing lagi kawin, lo siram air. Ayo, nggak boleh. Lo mau lagi kawin disemprot sama dia. Lagi begini lo disemprot, nggak mau. Ini kita kucing kawin di atas loteng, kita ngambil air disiram. Rata-rata rumahnya pasti kecil, pasti tipe 21. Pasti rumahnya di kampung. Kok pasti tahu? Ya kucing kawin di kampung, nggak ada kucing kawin di istana. Ya betul. Kucing kawin bos di atas loteng, berisik. Kita ngambil air segayung disiram. Itu kucing lagi enak-enak, lagi pas mau keluar, ada lagi mau klimak. Kata kucing kurang ajar nih manusia. Udah tahu gue lagi nikmat. Akhirnya apa doanya tuh kucing? Allah bikin susah itu orang yang nyiram gue. Sesusahnya gue tidak menikmatin klimaknya perkawinan. Allah bikin susah itu manusia yang nyiram gue lagi kawin, nyiram air. Seperti gue, susahnya gue tidak menikmatin klimaknya perkawinan. Kan lagi enak jari dicabut sama tuh kucing. Coba lo lagi dicabut, lagi enak-enaknya. Papa ditekan, sampai lo ditekan begini sama bini lo. Terus dia datang, disiram sama dia pakai selang. Bohong lah marah. Kucing semut lagi kawin, disemprot baygon sama bini lo. Apa enggak tuh semut marah? Disemprot baygon. Semut, tahu semut? Nggak boleh. Kalau semut lagi beruntun konvoy, udah diamin aja. Orang gue lagi punya hajat, ini gua disapu, akhirnya pada patah tuh kakinya ya. Lanjut mas. Jadi syukur dan legowo, lapang dada. Untuk sampai ke ayat yang bunyinya inna ma'al usri yusra, diulang 2 kali, itu diawali dengan alam nasroh laka sodrok. Jadi lapangkan dadamu, maka kamu akan mendapatkan solusi, jawaban atas hambatan, kesulitan yang engkau hadapi. Jadi ini lebih dahsyat dari habis gelap terbitlah terang. Karena ayatnya bukan begitu. Ayatnya adalah inna ma'al usri yusra, sungguh bersama kesulitan yang sedang engkau hadapi itu kemudahan. Bersama itu bareng apa di belakang? Bareng. Ibu ngajar apa? BNS ngajar apa di bukan? Nah, di kantor ya. Nah, kalau bapak ibu guru bikin soal ujian, itu jawabannya sudah disiapkan apa belum? Udah. Ada nih soalnya, ini kunci jawabannya. Jadi sudah ada itu jawabannya sebetulnya, tapi karena kita mikir, kita pusing, kita nggak bersyukur, sehingga kita gundah gelisah, murung, sedih, sifat 18 itu, maka kita tidak bisa mengerjakan jawaban. Siapa yang bisa mengerjakan jawaban atas soal-soal ujian itu? Ya, siswa yang sudah memahami, sudah belajar, sudah berlatih, sudah bersyukur, nikmati saja, kerjakan saja, pasti ada jawaban. Tapi kalau dia protes, ngeluh, nggak dikerjakan, wah, nggak bisa. Nilainya 0. Pasti bikin soal itu sudah pernah
ajari. Atap musibah. Kita les, isinya apa? Berlatih, kerjakan. Dapat nilai. Legowo, lapang dada, menerima segala ketentuan, ketetapan takdir yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita tidak menerima takdir Allah dan mensyukuri nikmat Allah, apa ancamannya Allah? Nah ini kalau yang katakan Pak Haji, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Ayatnya gitu bos. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Marah Allah, murka. Makanya murkanya Allah dalam bentuk utang gak lunas-lunas, dibiarin aja kita, biar disiksa sama debt collector, biar disiksa sama suami, biar disiksa sama masalahnya dia, jadi kita menderita, sakit, akhirnya mati pelan-pelan. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngaminin. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku. Nikmat itu bisa pahit, bisa manis. Jadi nggak ada yang namanya nikmat manis. Pahit juga nikmat. Buktinya apa? Itu kopi pahit diminum, teh tubruk diminum. Ayo, nginang, orang nggak biasa nginang, diinang. Enak nggak nginang? Enak. Tembakau. Jadi ini luar biasa bos. Jadi maunya saya, ayatnya gini bos, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Karena kita nggak mau ngucap syukur tiap hari dan nggak mau ngaminin, akhirnya sama Allah didiemin. Akhirnya kita mati karena mikir utang. Awalnya dia sehat karena anaknya nakal, ambil yang baik jangan sampai auzubillahi, karena suaminya nakal sehingga dia berhutang, hutang harus dibayar. Akhirnya dia mikir, akhirnya mati muda. Janganlah, udah aja diaminin, terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah, itu aja. Bertiga, 1, 2, 3. Ini kan enggak menyesali nasib. Duh, sampai kapan ya? Besok udah waktunya. 1 ngeluh, 2 mikir, 3 komen. Udah 3 pasal ya. Janganlah. Coba ada pertanyaan nggak setelah diterangin nama ini nih? Biar kita suasananya hidup bos. Sampai beduk aja. Beduk maghrib. Beduk maghrib yuk. Bebas nanya apa aja yuk. Bebas nanya apa aja. Alhamdulillah Pak Haji, terima kasih. Bebas. Banyak bimbingannya. Saya kira pencerahan yang luar biasa buat saya sama istri. Bismillah bisa melaksanakan. Allah mudahkan segala urusan kami berdua Pak Haji. Mungkin dulu pernah ikut di atas bagian istri itu ada tai lalat di belakang. Nah itu udah sudah ditetesin, udah segala kecil Pak Haji. Dulu Pak Haji bilang, oh kalau punya tai lalat di punggung harus dibersihkan gitu Pak Haji. Alhamdulillah sudah sudah ditetesin pakai obat sampai udah hampir habis Pak Haji. Apa mungkin itu salah satu juga tuh Pak Haji? Orang yang punya tai lalat di alat kelamin, utangnya nggak bakal lunas-lunas. Orang yang punya tai lalat di payudara, utangnya nggak akan lunas-lunas. Orang yang bangun kuburan, utangnya nggak akan lunas-lunas kalau dia belum nikahin anak. Orang yang bangun rumah, bedah rumah, kalau belum
nikahin anak, utangnya nggak bakal lunas-lunas. Orang yang jadi saksi pernikahan tetangganya atau saudaranya jadi saksi pernikahan, kalau dia belum ngawinin anak, utangnya nggak bakal lunas-lunas. Itu udah baku. Sampai kapanpun, walaupun tai lalatnya dihilangin nggak bakal lunas, sampai mati nggak bakal. Ada tolak balanya, gitu. Bukan tolak balanya dibersihin tai lalatnya, bukan begitu, tolak balanya nggak begitu. Terus apa lagi? Ayo pakai mic, pakai mic, yang ngomong pelan nggak? Terima kasih Pak Haji. Ini maaf suara saya habis. Gak apa-apa, ini suara saya juga habis. Saya makan bakso tetelan. Tetelannya nyangkut. Ya terima kasih Pak Haji. Dengan saya datang ke sini, alhamdulillah jadi adem gitu loh. Adem terus senyum enak gitu. Jadi alhamdulillah nanti ya Pak Haji ini nanti kami laksanakan, bersyukur, alhamdulillah kami juga. Iya, cuman syukur aja. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, setiap hari terus saja disebut, terus saja. Sama sifat 18 nggak boleh dilanggar. Kita ini sifat 18 susah, dilanggar terus sifat 18. Salah satunya apa? Ngeluh. Masa hidup berdampingan mengeluh? Mikir, masa hidup berdampingan sama mikir? Komen, masa hidup berdampingan sama komen? Nggak boleh. Salah satunya komen sama siapa? Sama anak. Anak suruh sahur, dibangunin susah, kita komen. Nggak boleh. Kita ngajakin buka puasa bersama, nggak mau yang diajakin buka puasa, komen. Janganlah. Terus apa lagi? Anak suruh mandi, nggak mau. Anak suruh apa, nggak mau. Janganlah. Udah diemin aja. Kan kita lagi gede hajat apa gede komen? Gede hajat. Janganlah komen. Itu tandanya lo mesti punya rumah 1000 meter. Dulu gue tinggal di rumah mertua gue, bos. Anaknya mertua gue 5. Tuh nonton pasti mertua gue tuh. Nonton 5 anaknya. Mertua gue 5, anaknya bini gue nomor 1. Kalau gue enggak, kamar mandi banyak. Tiap kamar ada kamar mandinya. Banyak gue. Tapi kan tidur, tapi kan banyak. Anaknya 5. Akhirnya gue pakai ilmu Gajah Mada. Apa tuh ilmu Gajah Mada? Sumpah Gajah Mada. Palapa. Gue sumpah palapa. Pasti gue lebih kaya daripada mertua gue. Sekarang lebih kaya gue daripada mertua gue. Pasti mobil gue lebih banyak daripada mertua gue. Mobil gue lebih banyak daripada mertua gue. Pasti lebih luas rumah gue daripada mertua gue. Rumah gue 1000 meter. Mobil gue banyak, ada 23. Gitu. Lo pakai sumpah palapa, Gajah Mada. Lo sih ada sejarah Indonesia, tapi lo nggak mau pakai, gitu. Sumpah Gajah Mada dong. Pasti rumah gue lebih kaya daripada mertua gue. Lebih kaya daripada mertua gue. Pasti mobil gue lebih banyak daripada mertua gue. Sekarang mertua gue kasih mobil. Dulu gue dipinjemin. Sekarang gantian. Begitu bos. Mertua gue gak punya kolam renang, gue punya kolam renang. Dulu mertua gue cuma punya akuarium. Sekarang gue punya kolam renang. Dulu mertua gue akuariumnya di dekat toilet akuarium. Sekarang akuarium gue di belakang gede banget. Ikan bukan ikan apa? Koi. Segini paha, betul gak? Gede banget.
Dulu mertua gue miara ayam, gue enggak. Gue sekarang miara kuda di rumah gue, ada kuda 2 ekor. Kalau miara ayam kan di mana-mana juga orang miara ayam di rumah. Enggak lah, gue miara kuda poni yang kecil, ada 2 ekor. Lo pakai sumpah palapa, bos, sumpah Gajah Mada. Kenapa sih Pak Haji pakai sumpah palapa, sumpah Gajah Mada? Karena gue ingat Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram. Syekh Sudais, ibunya nyumpahin ini, Sudais, kalau kamu nakal nanti besar jadi Imam Masjidil Haram. Sekarang dia jadi Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais. Lalu nyumpahin aja, Kak, awas kalau mandinya lama. Papa punya rumah 1000 meter dengan 1000 kamar mandi. Begitu. Jadi lo nyewain toilet. Jadi lo buka sewa toilet di Mangga Besar atau di Ayam Muruk Plaza. Lo sayang, lo bertiga sayang bener. Apa yang udah dilakukan sama pendahulu kita itu kan sejarah, ilmu kearifan lokal. Kenapa lo nggak tiru? Gue nih bos, nggak pernah gue nyiptain ilmu, nggak pernah. Selalu gue niru ilmu kearifan lokal. Orang bilang gue aliran sesat, nggak apa-apa. Yang penting gue pakai hammer. Gue dibilang ilmu aliran sesat, nggak apa-apa. Yang penting gue naik Robicon. Daripada yang cuap-cuap di TikTok naiknya angkot, ya betul. Itu kan cuap-cuap, gue dibilang ilmu aliran sesat, biarin. Gue lihat di YouTube yang ngomong gue naik angkot, gue naik Hammer warna putih, naik Robicon warna hitam. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan sama gue? Gue suwuk terus, bos. Suwuk. Punya duit 400 juta hari ini. Punya duit 400 juta hari ini. Punya duit ini 400 juta, bos. Barusan ada orang kasih plus ngasih jam Citizen. Oh, dari Amerika. Dari Amerika ya, Miami ya. Pak Haji, alhamdulillah hajat saya cair. Pak Haji jangan nolak ya. Tuh pasti lagi nonton ya. Tunai ini jam. Lumayan, bos. Mau dari luar negeri, dari Amerika. Nah, maksud gue, kenapa lo gak praktekin? Sumpahin. Sumpah palapa. Ibu juga. Berarti gue dengan ilmu syukur cair 10 miliar, setuju. Dengan cair gue pasti cair 10 miliar, setuju. Dengan ucap syukur gue cair 10 miliar, setuju. Kalau gurunya terkabul, masalah enggak. Kecuali kalau gurunya nggak ada, ini ada duitnya, lo lihat sendiri. Kadang kan orang ngomong, nih ada, lo lihat sendiri. Ada lagi? Iya, lo tuh nggak gembira. Mic-nya nggak ada. Lo tuh kurang gembira, bos. Kurang gembira. Coba gembira. Lo lihat duit nih gembira, bos, wajahnya. Iya. Lalu lintas hitam gue, itu kan banyak dolar. Gue dikasih dolar Malaysia, dolar Amerika, dolar apa lagi tuh? Pak Haji, Tas hitam. Ayo. saya harus bagaimana, Pak Haji? Ayo. Sama saya kan kabur, Pak Haji. Iya. Nggak apa-apa, ibu kabur aja, gue setuju kabur daripada bubar. Lu kabur. Pertanyaannya apa? Kemarin kan 3 minggu yang lalu saya privat ke sini, setelah sampai di rumah itu kan dia kan minta itu loh Pak Haji, untuk laporan yang punya NPWP, untuk laporan pajak. Yeah. Terus ada laporan keuangan aset, terus termasuk uang yang ada di bank. Nah itu dia minta portofolionya. Terus sudah sampai privat ke sini, saya kembali itu saya tiap hari itu alasan Pak Haji. Saya hari ini ke sini, saya baru pulang nanti 2:30. Besoknya gitu lagi. Terus kalau nggak keluar males,
Saya bilang aduh kayak lagi sakit perut kan gitu, pura-pura gitu Pak Haji supaya dia nggak ngajak ke bank gitu. Iya. Saya undur-undur sambil nunggu Iya. sudah aja terkabul. Terakhir Iya. kemarin dia bilang gini, ayo sekarang minta portfolio ke bank. Saya bilang gini, aduh kok nggak enak, besok aja. Sudah kadang bilang gitu Pak Haji, saya bingung Pak Haji. Iya. Saya malam-malam habis sahur, Iya. saya kemas-kemas yang mau kesini itu, terus dia kan habis sahur, habis sholat subuh, Iya. tidur Pak Haji. Iya. Mamiti baru gitu. Saya ngaji lagi ke Bogor. Bolak-balik sambil tidur gitu. Terus pokoknya saya daripada saya disuruh ke bank itu enggak ada bank, apanya tetap apa kan jadi berantem Pak Haji. Jadi berantem. Terus habis gitu saya kesini biasanya kalau saya 2 hari nggak pulang ditanyain, kapan balik nggak tanyain. Iya ditanyain. Habis gitu terakhir kemarin saya kan sudah di sini seminggu Pak Haji. Oh seminggu? Iya. Oke Black. Mau privat nunggu dapat uang, dapat 2 juta baru ini privat sama Pak Haji. Ya ampun. Kemarin yang kamu salaman itu sebetulnya ingin ngomong sama Pak Haji. Iya iya. Malam-malam itu Pak Haji. Iya. Terus habis gitu Pak Haji, kamu memang nggak mau balik ke rumah? Gitu baru terus dia bilang gitu. Suaminya Bel? Iya. Kamu nggak balik ke rumah gitu? Iya. Memang kamu nggak mau balik ke rumah WA gitu? Ya sebentar belum selesai, aku bilang gitu Pak Haji. Iya. Kalau Jumat kalau nggak balik, aku yang keluar kota pergi juga Jakarta gitu Pak Haji. Iya. Terus saya itu harus bagaimana Pak Haji? Sebetulnya dia itu ya, kalau saya tanya berapa tinggal 1 menit, terus itu enggak mungkin berhubung ada peraturan baru dari Menteri Keuangan Purbaya ini, itu yang harus dia lakukan. Terus saya harus bagaimana Pak Haji? Saya bingung Pak Haji. Bu, kalau ibu yang diomongin begini, jatuhnya jadi ngeluh. Ibu memaparkan, menerangkan kondisi itu namanya mengeluh. Karena kata Allah, kamu gak usah nerangin, aku udah tahu. Kita suka nerangin gimana Allah ini dengan peraturan yang baru jadi begini, suami saya begini. Itu namanya ngeluh. Bu, tadi kan saya bilang ini duit asing bos, lo pegang semua nih, kasih pegang. Ada gak yang mau kayak cemberut di foto? Coba lihat. Dari 500 real kasih semua, kasih dia suruh megang satu-satu. Itu semua kasih aja satu, biar dia pegang. Ulek serahin semuanya udah, jangan dipirit semua. Coba lihat dulu satu-satu. Nggak ada yang cemberut. Iya. Coba kasih lihat. Nggak ada. Saya nggak setuju. Apa ini? Senyum semua. Sekarang yang mau kita dapetin senyum, yang mau nerima masa nggak senyum? Nggak pernah megang. Coba lihat. Senyum semua. Gimana Pak Haji? Saya mau terus terang nanti pasti dia marah, meledak-ledak. Ibu tinggal satu, isinya cuman syukur aja. Ibu ini kan 2 nih, kalau saya harusnya 3, ibu 2. Ngeluh dan mikir yang pasti. muter nih, gimana nih muter. Celana dalam itu Pak Haji. Ini juga begitu nih, duit gak ada yang cemberut. Lu mikir apa-apa mikir nih.
Coba lo lihat nih, ada duit 500 real. Nih 500 real. Senyum tuh 500 real. Tuh 500 real. Bukan 1 real, 500 real. Tuh 500. Senyum, duit tertinggi. Ada lagi dolar Amerika. Juga begitu juga. Kita kan enggak. Tuh. Maksud saya, gue mau ngajarin cara apa ya biar lo pada terkabul ya. Udah gue ajarin, tapi lo penerimaannya juga. Coba lo terangin dulu dah. Gaya lo. Gimana caranya tuh biar dia maunya gue diikutin. Yang gampang aja ya. Iya gampang. Jadi begini contoh. Kenapa kita harus Ini nggak bisa pakai itu biar dia ngomongnya kedengeran lo, pakai lo. kita biar harus Enggak ada pakai lo, stagger. Pakai stagger. Coba terangin. Maunya gue, dia ngikutin maunya gue gitu. Oke. Ya, jadi maunya Pak Haji. Jadi satu, kenapa sih kita harus bersih dari sifat negatif? Contoh aja langsung, contoh yang satu, contoh sederhana. Kita harus bersih, harus ceria wajahnya sebersih wadah ini. Kenapa harus bersih? Wadah kita harus kita siapkan supaya kalau kita mau masukkan makanan, masukkan apapun ke dalam wadah ini, kita senang, kita tetap terus masukkan, bersih masuk. Tetapi kalau ini kotor, wajahnya semrawut, tidak ceria, tidak senyum, sedih, kotor, isinya lemak, makanan-makanan basi di sini belum dicuci. Kalau kita mau naruh makanan di sini yang baru, kira-kira dimasukkan nggak mungkin. Mau dimasukkan ke sana, yang senyum Pak Haji, maka masuknya ke Pak Haji. Gue senyum terus, plus dapat jam tangan, dapat duit. Satu. Yang kedua, kalau bapak ibu sama suaminya cekcok terus, ribut, contoh ini beda pendapat, ya kan, nggak harmonis, ini ya, misalkan itu ya, itu kalau kita mau nganter barang, nganter uang sampai di depan pintu, melihat bapak ibu lagi cemberut, lagi berantem, suami istri heboh, bertengkar, kira-kira saya jadi ngetuk pintu enggak itu kedengaran? Oh, terdengar piring dibanting, terdengar piring terbang, terdengar galon hancur, tetap nekat masuk apa balik kira-kira ini? Uang sudah dibawa, balik, nggak akan masuk. Tetangga baru pulang, bawa oleh-oleh, mau ngasih oleh-oleh ke bapak ibu, ribut, balik, nggak akan datang. Begitu juga rezeki yang diperintahkan Allah untuk dikirimkan lewat malaikat ke bapak ibu, karena mukanya lagi nggak siap menerima, wadahnya nggak siap,
balik, nggak jadi. Rezeki-rezeki yang harusnya bisa melunasi utang-utang itu nggak bisa melunasi karena dia nggak sefrekuensi, wadahnya nggak siap. Maka Pak Haji ngajari kita bersihkan dulu wadahnya. Wadahnya apa? Hati. Hati. Padahal lebih dahsyat dari itu, hati kan enak. Kalau Pak Haji ngasih contoh apa biasanya? Muka lo sesuaikan dulu. Jadi wajah kita ini menunjukkan cerminan dari hati kita, maka wajahnya akan terlihat kecemberutannya. Hatinya juga begitu. Dengan hati yang cemberut, wajahnya semrawut, rezekinya yang maunya datang kabur. Yang datang siapa akhirnya? Setan yang senang seperti itu. Sering dicontohkan Pak Haji apa? Godaan keluarga itu adalah suami istri ini, yang pertama diganggu adalah ekonominya. Ekonomi diganggu, akhirnya kalau nggak kuat ini berantem. Sukses ekonominya berantem, akhirnya sudah. Ini yang menjadi motivasi setan, namanya Dasim. Tugasnya memisahkan suami istri. Kalau dia berhasil, dia dapat mahkota Dasim, dan dia akan duduk di singgasananya, sudah tidak melakukan pekerjaan lain, karena prestasi terbesar setan itu adalah memisahkan suami istri. Mulainya dari mana? Ekonomi diganggu. Maka kita harus ceria, bersikap siap ekonomi, biar seperti air mengalir terus, seperti mata air yang terus mengalir, memberikan manfaat kepada semuanya. Jadi wajahnya diperbaiki, bukan dioperasi plastik perbaikinya, perbaikannya dari hati dengan senyum. Maka Pak Haji memaksa kita bangun tidur harus apa dulu? Senyum, menyambut hidup hari ini dengan senyum. Nah, kita bangun tidur sudah sibuk mikir langsung, ngapain ini bangun saya? Maunya nggak mau bangun, Buka HP. buka HP dulu. Nah, iya, maunya itu nikmati. Kalau kita ilmu Pak Haji kita pegang, apa? Jalani, syukuri, nikmati. Dengan gaya ini maka rezeki yang kita hajatkan pasti akan datang ke tempat yang bersih, tempat yang sudah kita siapkan. Hati kita siapkan, wajah kita sudah kita siapkan dengan senyum, suami istri romantis, ya setannya ya kabur. Apa dasarnya kita harus bersihkan hati Pak Haji? Paksain kita ini. Allah maksa juga bersihkan hati itu. Qad aflaha man zakkaha. Hidupmu, bisnismu, karirmu pasti selalu beruntung. Caranya zakkaha, dengan dibersihkan. Dengan hati bersih maka wajahnya juga bersih, bersinar, senyum, nggak ada nelangsa, menangis, air mata buaya, enggak, harus ceria. Karena kalau sebaliknya hati kita kotori, kata Allah, wa qad khaba man dassaha, dan pasti niscaya hidupmu akan selalu merugi, bangkrut. Karena apa?
dasaha, karena kamu mengotorinya. Kalau hatinya kotor, bangkrut ya Allah. Maka bersihkan hati kita. Nggak ada sedih, nggak ada gundah, nggak ada gelisah, nggak ada ngeluh, nggak ada jengkel, ujungnya sampai nggak ada muka suntuk, muka berak, kata Haji itu. Iya, kalau udah muka berak, orang mau ketemu aja sudah males, jijik, nggak mau. Harus muka yang berseri-seri, orang senang, senyum saja sudah senang, senyum. Karena contohnya ayam. nah, Pak Haji selalu contohkan satu ayam yang tetelo, yang satunya ayamnya sehat, berkokok. Kukuruyu. Nilainya yang mahal 100.000, yang tetelo 10.000. Mau beli yang mana coba? Untuk dipotong, pilih yang 100.000. Walaupun murah 10.000, tetap tidak mau, nular. Harus senyum, rezeki akan mendatangi dengan senyum itu. Maka dipaksa Pak Haji bangun tidur, senyum dulu, Jangan nyari HP. HP-nya jauhkan, syukur dulu. Ini bangun tidur yang dicari HP. Pas dibuka WhatsApp, itunya yang muncul japrian orang nagih. Ya Allah, kayaknya gue pengen sambit aja nih HP. Tapi ya sayang, tinggal satu, eman-eman. Cuma satu. Terangin satu lagi. Kupu-kupu jangan dikejar, duit jangan dikejar, duit datang sendiri. Kupu-kupu jangan dikejar. Kalau kupu-kupu dikejar, nanti jatuh dengkulnya bondas. Coba, Ya. apa yang dilakukan biar kupu-kupu datang? Jadi saat kita ingin menikmati keindahan kupu-kupu, kalau kita kejar kupu-kupu itu, maka semakin kita mengejar kupu-kupu itu, maka semakin lari apa semakin mendekat dia? Semakin lari, semakin jauh. Semakin kita kejar, kita butuh waktu, capek, jatuh bangun, kakinya jadi bondas, capek, kupu-kupunya tidak dapat. Kalau toh kupu-kupunya bisa kita pegang dengan berbagai cara, pakai sapu digebyok, akhirnya kupu-kupunya bisa dinikmati. Enggak, karena kupu-kupunya jadi rusak, keindahannya hilang, dia nggak akan datang lagi. Bagaimana caranya supaya kupu-kupunya itu yang datang ke kita, bukan kita yang ngejar kupu-kupu? Apa yang kita lakukan? Apa Ibu? Supaya kupu-kupunya yang datang ke kita tanam bunga-bunga di sekitar rumah kita yang indah, yang semerbak, mewangi. Kita duduk di teras, kupu-kupu dikejar kok, dia datang berterbangan di situ. Kita tinggal menikmati, ada yang kupu berwarna-warni, ada yang kecil, ada yang besar, berkejar-kejaran, berterbangan ke sana kemari. Begitu juga kita ibaratkan kupu-kupu ini adalah rezeki yang kita kejar. Semakin kita nafsu mengejar, maka dia semakin jauh. Semakin jauh. Kita semakin nafsu, maka rezeki itu semakin menjauh. Kalau toh dapat, kita tidak bisa menikmati dengan nyaman. Ada saja karena rusak. Caranya, kita tanam bunga itu di dalam hati kita. Apa yang kita tanam? Kebaikan, ibadah, sifat-sifat yang positif.
Yang negatif kita cabutin, buang, ganti yang positif. Sehingga apa? Kupu-kupunya datang ke kita, rezekinya datangi kita. Dengan apa caranya datang? Allah yang ngatur caranya, kita ndak usah ngatur cara rezeki datang ke kita. Yang penting kita berbuat. Yakin. Ujungnya kata Pak Haji, kabul. Cair. Gitu. Hiasi terus lisan kita dengan syukur dan hajat ucap. Tapi harus diawali dengan legowo, dengan tadi yang Pak Haji semangat keluar dari kolom langit. Kita harus terima ketetapan dan takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita kebanyakan ketakutan, takut, khawatir, was-was, ragu-ragu. Nah itu menghina Tuhan tuh bos. Soalnya udah menghina dengan takut was-was kan menghina Tuhan. Jadi gue mau belain gimana? Gue mau kasih duit lo 10 miliar gimana? Orang lo gue menghina Tuhan, nanti Tuhan pasti ngejar gue. Lo ngapain? Orang dia lagi gue kasih karma kok lo bantuin? Oh nggak boleh. Berarti dia kena karma. Iya dia kena karma ya dia sendiri. Jangan dibantuin, biar aja. Itu. Nah, coba lu jangan takut, was-was, khawatir, deg-degan. Biar gue bisa support. Kan bisa aja nih 400 juta gue gak kepake, gue bawa. Udah bawa pulang buat lo. Bawa pulang. Tapi gimana? Nanti kena efek ke gue. Contoh nih anak lo 2, nomor 1 nakal. Adiknya bantuin, lo pasti marah sama adiknya. Kamu kenapa ikut-ikut kakak? Udah tahu kakak lagi dihukum kok kamu diomelin. Iya betul? Iya sih. Coba jabarin, agak bloon nih bertiga. Agak bloon. Iya. Si bloon. Terakhir buat sih. Contoh yang gampang simple tadi dari Pak Haji. Kita ndak boleh juga jadi Tuhan kecil. Mau turun tangan, membantu menyelesaikan urusan orang. Contoh kasusnya tadi, kita punya anak 2, yang satu melakukan pelanggaran, lagi sedang mendapat hukuman dari bapak ibu, kakak adiknya. Kakaknya tahu-tahu bantuin, bapak ibu marah kira-kira ya. Walaupun tidak langsung, Nih Pak Haji, ngapain? Ya, itu juga sampaikan tadi kalau kita turun tangan, nah ini nggak usah, karena dia itu sedang, kadang kita ini mau jadi penolong, seperti halnya contohnya Nabi Sulaiman, maunya Allah izinkan aku untuk memberi makan semua binatang. Wih, kata Allah, silahkan. Tapi begitu menyiapkan satu makanan, datang hiu satu saja sudah habis. Tidak sampai sehari sudah menyerah. Nah, kita juga begitu. Kita berbuat, ya berbuat sesuai dengan fungsi kita. Ada lagi Ibu dari apa? Silakan. Haji, Ya, saya harus bagaimana Pak Haji? Apa gimana? harus bagaimana? Bagaimana? Lah tadi nerangin nih gimana? Loh, Apa gini Pak Haji? Ini kan orang kalau kepepet emang kalau diterangin orang bloon. Ya, you pepet. makanya kan Pepet. saya harus bagaimana?
Ibu detik demi detik bersyukur, nggak boleh mikir. Ibu kan sampai sekarang masih mikir. Uang apa? Gimana Di sini caranya aja. nih uangnya bisa balik lagi? Iya, gitu Pak. Nggak boleh. Ibu nggak boleh kalau ibu begitu, nggak bisa. Coba terangin bos, kalau lo bisa terangin dia bohong. Apakah Coba. aku mau nyerah, aku salah, terus aku cerai aja maunya gitu sih. Ibu jangan ngambil keputusan, biar nanti Allah aja yang ngambil keputusan. Yang penting ibu tadi berbuat. Jangan mikir. Ibunya mikir. Nggak boleh. Terangin bos, coba pelan-pelan. Kalau Anggap aja lo lagi nelayan orang idiot. jadi pertanyaan terakhir tadi kan ibu bingung temuin apa tidak, Ya, apa lain. saya harus bagaimana. Jawaban Pak Haji yang selalu disampaikan itu adalah Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Apa yang ibu yakini itu ibu yang jalani. Temuin, tapi dengan tidak emosi. Yakin saya temui pasti, tapi tetap dengan ini ilmu RDAY pasti suami saya menerima saya apa adanya, pasti persoalannya tidak dimasalahkan, pasti selesai, tidak mengungkit-ungkit yang sudah kemarin. Itu yang diucapkan selalu. Disyukuri masih ibu sehat. Nah yakinnya ibu mau kemana? Temuin. Tapi sudah diingatkan Pak Haji tadi, jangan ambil kesimpulan. Jangan ambil kesimpulan yang ibu, oh saya harus cerai apa? Enggak, ibu jalani dulu. Bisa dipahami ibu jadi kuatkan dulu mentalnya, ibu terima, legowo bahwa semua ini adalah atas kehendak Allah, pasti sudah seizin dari Allah. Terima dulu. Kalau kemarin uang tabungan saya tidak saya laporkan, nah sekarang harus dilaporkan. Nah, gimana caranya? Diminta apa yang sudah terjadi itu semua atas seizin Allah. Nah, apa yang akan terjadi kalau ini saya ceritakan, saya hadapin ke suami saya dengan pakai ilmunya kearifan lokal Pak Haji saat ibu mau nemuin suaminya, supaya suami ibu nurut manut katut apa yang ibu mau. Caranya banyak, ibu sudah berapa kali kesini, ibu boleh pakai yang colek ke mulut, boleh ibu colek untuk salaman ke suami, boleh ibu pakai air untuk menaklukkan suami di rumah, boleh. Kalau mau menaklukkan seperti itu berarti ibu harus bersama suami. Kalau ibu masih di sini menaklukkan dari jarak jauh, ya ucap sambil ditulis namanya apa, hajat yang ibu mau terhadap suami ibu. Nah itu pakai ditulis, taruh di nenen apa taruh di mat kelamin. Itu ibu mana yang yakin, mau mana yang mau ibu praktekkan. Bisa diterima ibu? Ibu maunya hari ini, menit ini juga terkabul. Oh. Saya juga tahu. Detik ini terkabul. Praktekin di sini. Praktekin Bu, apalagi ini bulan Ramadan. Praktekkan di sini, sebut ijab nama
suami manut nurut tidak harus pulang, tahu-tahu dia telepon malah tadi sudah disuruh pulang, berarti kan sudah mau kabul aja gitu. Tapi karena ibu ketakutan nanti begini, kok gak ngene, kok gak ngono, masih dikejar yang itu, Iya. bang itu. karena ibu masih ketakutan itu. Pasti selesai, pasti selesai, pasti selesai. Ucap dari sini, telepati ke Surabaya. Ya, terkabul nanti malam nanti kalau ibu yakin. Tapi kalau ibu sudah menutup diri, seperti saya contohkan ke bapak tadi, sudah tidak mungkin cepat karena saya sudah ada di dalam sumur yang sangat dalam, tidak boleh. Bahwa kita sekarang pada posisi yang enak, pasti selesai. Bisa ibu? Yakin kan? Iya, ibu tuh kurang apa ya? Banyak emblem-emblemnya. Jangan, Bu. Saya maunya sekarang Pak Haji terkabul nih jam 18.00 nih. Paling dalam minggu ini Pak. Minggu ini pasti, Bu, pasti. Tinggal ibu mulai dari sekarang sambil mengucap, pasti ada solusi, pasti ada solusi, nanti ada solusi, pasti lunas, nanti pasti lunas, pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Ibu ngucap apa aja, ibu ngucap apa aja. Tapi kalau ibunya mana nih, besok udah hari Sabtu, besok udah hari, janganlah, itu jatuhnya udah komen lalu mikir ya. Iya. 3 pasal nggak bisa, ya nggak bisa lah. Jadi cuma syukur doang terkabul. Setuju. Soalnya udah ilmu RDA, ilmu tingkat tinggi. Tapi saya udah bersyukur Pak Haji. Belum konsisten. Jadi harus, kalau ibarat kapal tuh nggak boleh ada celah bocor. Kalau celah bocor jadi rembes, jadi kapalnya tenggelam. Jadi ucap syukurnya nggak boleh bocor. Terus kalau bocor tenggelam.